Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan replikasi bakteri. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Desman Kristiawan Zilga. Nama saya Mutiara Floriti. Nama saya Arlina Debatini Lawele. Saya Cernis Yangrani Zega. Saya Yosef Amber Sunjai. Saya Nuksariana Gula. Replika virus adalah proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Replika virus ini hanya bisa dilakukan oleh virus dalam sel inang. Karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Artinya virus tidak punya struktur metabolisme seperti yang dimiliki sel. Untuk membuat komponen tubuh virus yaitu materi genetika dan seluruh protein atau kapsid. Sel inang berupa sel hidup yang ditumpangi virus. Sel inang dapat berupa organisme uniseluler atau bersel tunggal, seperti bakteri, protozoa maupun multiseluler, atau bersel banyak, seperti jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Secara umum, virus itu punya inang yang spesifik, contohnya yaitu bakteriofag yang hanya menginfeksi bakteri E. coli dan TMF yang hanya menginfeksi tembakau. Namun ada juga beberapa virus yang memiliki inang yang bervariasi, contohnya yaitu virus flu burung yang menginfeksi bangsa aphas dan manusia. Selain itu ada juga rabies yang menginfeksi mamalia seperti kucing, anjing, dan manusia. Meskipun demikian, virus tumbuhan tidak dapat menginfeksi hewan atau sebaliknya. Begitu pula virus menginfeksi bakteri tidak dapat menginfeksi tumbuhan maupun hewan. Siklus litik. Siklus litik merupakan cara replikasi virus yang melibatkan proses penghancuran sel inang di akhir proses replikasi, sehingga sel inang akan pecah atau lisis dan mati. Siklus litik yang umum dipelajari adalah siklus litik pada bakteriofag T4, di mana terdiri atas 5 tahap, yaitu tahap adsorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis, tahap perakitan, dan tahap lisis. Tahap adsorpsi merupakan tahap menempelnya virus pada sel inang. Adsorpsi terjadi karena virus, dalam hal ini yang itu bakteriofag, memiliki serabut ekor yang akan menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat dikenali oleh virus. Tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Selanjutnya, bakteriofag menginjeksikan bakteri genetiknya ke dalam sel bakteri. Tahap sintetis. Tahap sintetis atau eklivase merupakan tahapan pembentukan komponen virus yaitu materi genetik dan protein. Tahap ini diawali dengan pembentukan protein atau enzim yang akan menghancurkan DNA sel bakteri serta enzim yang digunakan untuk menggandakan DNA virus. Setelah DNA virus digandakan, selanjutnya dibentuk protein-protein penyusun kapsid, rakitan ekor serta lisosim atau enzim yang dibutuhkan di tahap lisis. Tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang dibuat di tahap sintetis. Kapsid, materi genetik, dan bagian ekor akan dirakit menjadi partikel bakteriofag tempat utuh. Tahap lisis. Tahap ini merupakan tahap pecahnya sel inang. Bakteriofag akan menggunakan lisozim pada bagian ekornya untuk merusak dinding sel bakteri sehingga menjadi lemah dan berlubang. Dinding sel bakteri yang lemah dan berlubang akan menyebabkan cairan dari luar sel bakteri masuk ke dalam sel, sehingga sel bakteri menggembung, pecah, dan mati. Setelah sel bakteri pecah atau lisis, partikel bakteriofag baru akan keluar dan menginfeksi sel bakteri lain untuk kembali melakukan replikasi. Biasanya dalam satu kali siklus litik, bakteriofag T4 memerlukan waktu kurang lebih 20-30 menit dan akan dihasilkan 100-200 partikel virus baru yang siap menginfeksi sel inang baru. Siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Jadi, siklus lisogenik tidak melibatkan proses penghancuran atau kematian sel inang. Pada siklus ini, DNA dari virus akan bergabung dengan DNA sel bakteri membentuk profag. Kemudian, saat sel bakteri yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, profag juga ikut digandakan, sehingga secara tidak langsung terjadi perbanyakan materi genetik virus. Contoh virus yang melakukan siklus lisogenik diantaranya adalah Bacteriophag lambda atau Phag lambda.
Fag lambda memiliki bentuk yang serupa dengan bakteriofag T4, namun serabut ekor fag lambda lebih pendek. Replikasi. Replikasi virus secara lisogenik terdiri atas tahap adsorpsi, tahap penetrasi, tahap integrasi, dan tahap multiplikasi sel inang. Tahap adsorpsi dan penetrasi mekanismenya sama dengan yang terjadi pada siklus litik. Sedangkan untuk tahap integrasi dan multiplikasi sel inang akan dibahas pada penjelasan berikut. Tahap integrasi disebut juga sebagai tahap penggabungan. Setelah melalui tahap penetrasi, DNA virus yang telah diinjeksikan ke dalam sel bakteri akan diintegrasikan atau digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik sel bakteri sehingga terbentuk profag atau prophage. Selama dalam kondisi prophage, materi genetik virus akan dipertahankan dorman dan diam serta tidak akan diterjemahkan, sehingga sel inang tidak akan sadar kalau materi genetiknya telah disisipi materi genetik virus. Tahap terakhir, tahap multiplikasi sel inang, yaitu tahap multiplikasi sel bakteri melalui pembelahan sel. Jadi, sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya melalui pembelahan sel. Hal ini menguntungkan bagi virus, sebab dengan proses ini materi genetik virus akan ikut tergandakan. Akibatnya, setiap sel anak yang dihasilkan dari pembelahan bakteri juga mengandung profag atau dengan kata lain terinfeksi juga oleh virus fag lambda. Dalam kondisi tertentu, sel inang yang mengandung profag ini dapat melemah akibat berbagai faktor. Contohnya saat sel bakteri terpapar sinar UV, maka virus fag lambda akan terlepas dari materi genetik bakteri dan akan memasuki siklus litik yang menyebabkan lisis pada sel bakteri. Demikian video penjelasan kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.